Assalamualaikum, salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Selamat malam. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian apa yang akan kita persiapkan ke depan. Hari ini tadi pagi kita mendapatkan konfirmasi akan diterima pukul 4, tetapi kemudian sekitar makan siang tadi disampaikan ditunda pertemuan untuk besok dan sampai jam ini saya belum mendapatkan konfirmasi besok akan diterima jam berapa. Karena kita mendapatkan informasi bahwa pertemuan ditunda, makanya surat yang sudah saya siapkan untuk kita kirimkan, rencana mau saya bawa pada saat pertemuan. Akhirnya kemudian saya antar ke bagian penerimaan surat dan kemudian saya minta bukti untuk bukti penerimaan. Nah, selanjutnya saya mencoba melakukan komunikasi dengan Kornas Mas Joko. Akhirnya kemudian kita bisa ketemu. Tadi kita bisa ketemu, alhamdulillah. Kemudian kita berbincang cukup panjang tentang temuan-temuan kita, tentang data-data yang kita miliki. Saya sampaikan bahwa LPDN dalam konteks ini mendapatkan pernyataan untuk kemudian kawan-kawan terkena dampak atau kawan-kawan yang tidak ada di dalam SK itu memberikan kuasa kepada kita. Kenapa kita sebutkan memberikan kuasa? Karena kami sempat mengedarkan formulir untuk pengisian kawan-kawan yang terkena dampak. Di sana kita sebutkan bahwa di bagian akhir dari formulir itu kita sebutkan bahwa ada pernyataan dengan mengisi data ini, maka Anda menyatakan memberikan kepercayaan kepada LPDN untuk melakukan advokasi. Dan kami sampaikan bahwa data yang kami himpun untuk memberikan kuasa itu ada 731 yang kemudian kita tutup karena menurut kita sudah cukup untuk presentatif. Untuk presentatif LPDN melakukan agenda advokasi. Nah, selesai itu kita juga sempat membuat formulir untuk kawan-kawan yang terkena dampak. Saya sampaikan juga bahwa dari data yang terhimpun ada data dari kawan-kawan yang terkena dampak dalam konteks memberikan dokumen-dokumen kepada kita, itu kita sampaikan dalam format klarifikasi. Jadi klarifikasi terkena dampak jumlahnya ada 1089. Jadi ada 1089 yang memberikan data informasi tentang mereka-mereka terkena dampak. Saya sampaikan bahwa proses-proses itu kita lakukan supaya kami bisa memetakan permasalahan itu ada di mana. Dan kami juga sampaikan bahwa kita juga mencoba menggalang untuk data-data dukungan. Jadi dukungan dari penerima manfaat, khususnya teman-teman yang terkena dampak dan per hari ini terhimpun 2.982. Jadi hampir 3.000 dukungan-dukungan yang sudah disampaikan melalui Google Form maupun ada beberapa yang melalui WA dan seterusnya. Jadi kami sampaikan bahwa dalam kenyataan di lapangan lebih dari 1.000 orang terkena dampak itu sudah memberikan data ke kita dan kita sudah melakukan pengecekan hampir 100%. Kenapa hampir 100% saya sampaikan? Karena ada beberapa yang mengisi ternyata setelah kita lakukan pengecekan NIK-nya itu dari
di RP, evaluasi kinerja mereka ada yang C, ada yang D. Jadi saya sampaikan seperti yang pernah kita lakukan bahwa kita komit untuk mendukung mereka-mereka yang memenuhi syarat. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan dan kemudian Mas Joko menyampaikan apa-apa yang kita lakukan sudah sesuai, sudah tepat dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh RPDN. Kemudian kami juga melaporkan bahwa kami membuka ruang untuk laporan kejanggalan. Jadi lapor kejanggalan ini terhimpun data yang mengisi 122, tapi setelah saya cek memang ada semacam kesalahpahaman mungkin dari kawan-kawan. Jadi pengisian informasi kejanggalan kemudian malah yang diupload adalah CV, surat untuk apa, untuk peninjauan kembali dan seterusnya. Sementara sebenarnya yang kita inginkan adalah data-data kejanggalan umpama nih ada yang tidak pernah apa, DRP-nya nggak bagus tapi masuk ke SK atau kemudian ada indikasi atau ada bukti bahwa kemudian ada nama-nama yang apa terkait dengan apa politik atau pernah nyalek ternyata tetap masih dapat. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan dan kemudian saya sudah laporkan semua yang masuk dari yang pernah nyalek, kemudian double job, kemudian ada yang tidak pernah ngisi DRP, ada yang DRP-nya tidak terisi, itu bisa dapat, kemudian dapat SK, kemudian ada nama-nama yang menurut kawan-kawan evaluasi kinerja nggak bagus, masih dapat SK, kemudian ada juga yang sudah P3K masih dapat SK, kemudian ada juga yang beberapa lah yang lain lah yang terlaporkan itu kami sudah apa sudah rekap dan kami sampaikan dan Mas Joko menyampaikan bahwa beliau juga sempat mendapatkan pengaduan dan beberapa memang coba klarifikasi termasuk juga nama yang tidak ada di 2025 tapi keluar di 2026 itu tadi juga sudah kami sampaikan. Jadi sisi yang mungkin apa tidak sesuai harapan adalah dijadwalkan jam 4 tadi ternyata kita nggak jadi diterima, kami nggak jadi diterima, tapi alasan yang disampaikan menurut saya masih bisa kita tolerir, artinya karena ternyata kan ada diminta untuk rapat khusus dengan Menteri Desa, jadi direncanakan selesai jam 4, tapi ternyata ada rapat lanjutan, jadi ah, tadi disampaikan oleh Mas Joko, terjadwalnya itu Pak Kaban mestinya rapat sampai jam 3. Ternyata kemudian sepertinya ada tambahan rapat sehingga kemudian yang jam 4 nggak bisa. Akhirnya kemudian kita akan dijadwalkan ulang. Yang akan kita lakukan adalah satu tanggal 19 sesuai dengan klarifikasi pertama sudah kita kirimkan tanggal 5, maka tanggal 19 ini adalah apa melakukan klarifikasi kedua. Klarifikasi kedua ini menjadi dasar untuk kemudian kita bisa menindaklanjuti ke Ombudsman untuk minta untuk Ombudsman melakukan fasilitasi klarifikasi. Dan saya sudah koordinasikan dengan Ketua Ombudsman, beliau menyampaikan segera saja berkirim surat untuk apa, segera saja melakukan pengaduan kalau memang sampai tanggal ini tidak ada respon. Saya sampaikan siap, besok rencana kita akan ad- ad- ajukan pengaduan ke Ombudsman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kawan-kawan, walaupun hari ini tidak jadi ketemu, setidaknya tadi saya tadi saya sudah berkirim surat sebagai bukti bahwa kita sudah melayangkan surat yang kedua. Kemudian yang berikutnya kita juga berkoordinasi tadi dengan Korlas. Alhamdulillah ada juga
dari teman-teman TAPM nasional yang tadi ikut berdiskusi ada 3 orang, jadi 4 orang dengan Kornas, 5 orang dengan saya. Kita menyampaikan atau mengungkapkan temuan-temuan kita, dan Kornas menyampaikan bahwa beberapa yang saya sampaikan itu beliau sudah mengetahui dan sudah melakukan klarifikasi. Saya beberapa yang lain seperti apa tentang pungli dan seterusnya itu memang sudah ditangani, dan saya tidak tertarik untuk bertanya lebih lanjut penanganannya seperti apa, karena saya fokus hanya untuk keperluan bagaimana teman-teman ini kemudian mendapatkan kesempatan untuk diberikan SK. Saya sampaikan kepada Mas Joko, mohon titip nanti disampaikan ke Kabadan. Ibarat kata seorang hakim itu ada pedoman, ada prinsip yang harus dipedomani. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, saya sampaikan ibarat kata dengan teman-teman TPP ini, oke, Anda bisa memasukkan mereka-mereka yang nggak punya kualitas atau kemudian punya catatan. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah Anda tidak memasukkan orang-orang yang berkualitas. Itu yang saya sampaikan. Jadi ibarat kata sama halnya kalau bicara hakim maka Anda sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Itu yang saya sampaikan, saya tekankan dan saya sampaikan bahwa kami akan melakukan proses secara administratif, tahapan-tahapannya akan kita lalui, tetapi jangan kemudian berpikir kami tidak bisa melakukan lebih dari itu. Jadi, saya sudah sampaikan bahwa semangatnya RPDN, setelah saya tekankan kepada kawan-kawan bahwa ke kawan-kawan yang terkena dampak, kita sudah sampaikan, sudah clear bahwa RPDN melakukan advokasi ini tidak dalam rangka sedang mencari panggung, tidak dalam rangka sedang mencari uang, tidak dalam rangka sedang mencari nama atau mencari muka, karena RPDN dan saya sudah punya panggungnya sendiri, kita sudah punya muka sendiri, kita tidak perlu mencari muka, kita sudah mampu bertahan sampai hari ini dari 2008, artinya hampir 20 tahun kita tetap bertahan. Kita juga tidak pernah punya catatan-catatan untuk kemudian apa mencari pembiayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan kami dari beberapa pengurus punya kerelaan untuk menjalankan organisasi ini tanpa bantuan dari manapun. Masa-masa sulit kami sudah lakukan, kami sudah lewati. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan yang saya bisa sampaikan. Mohon kesabaran kawan-kawan untuk kemudian mencoba mengikuti proses yang sedang kita lakukan, untuk tidak kemudian membuat statement-statement atau status-status atau apapun itu yang kemudian memperkeruh keadaan. Yang jelas yang saya tangkap adalah Pak Kapan sudah clear bahwa ingin ketemu dengan RPDN untuk berdiskusi dan mencari solusi. Jadi bahasanya sudah seperti itu. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, kawan-kawan. Dan silakan kalau ada yang ingin ah, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat, bertanya dan seterusnya, saya persilakan langsung bisa open mic. Silakan. Ada? Silakan. Arahmah. Iya, eh, terima kasih Pak De. Saya agak terlambat masuk. Tapi mohon maaf ini di sini mati lampu jadi agak gelap ini. Kan ada kelihatan. Ya, saya tidak mengikuti dari awal tadi ini Zoom dan baru juga saya buka. Jadi saya tidak lihat, saya tidak dengar dari awal. Tapi secara umum
saya sebagai person hanya berpendapat kalaupun itu nilai akhirnya nanti memang kita tidak ada, PPP yang tidak ada sekali memang tidak ada, oke, hanya saya sebagai pribadi ingin sekali apa indikator sampai kami tidak ada dan apa dasarnya mereka mentiadakan teman-teman yang tidak punya SK. Sebelumnya saya berkoordinasi walaupun dengan hati panas ya tetap kepala dingin. Saya berkoordinasi dengan salah satu di Korkap dan PITS wilayah. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak tahu menahu juga terkait ini. Ada kurang lebih 10.000 pengurangan. Hanya yang jadi pertanyaan saya, anggaran untuk menggaji TPP itu sebenarnya cukup dan tidak kenapa harus dikurangi TPP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus mengejar mereka. Sebenarnya ini apa dasarnya? Misalnya saya bilang provinsi atau Korkap, karena informasi yang saya dapat 1 bulan sebelum keluar SK ini sudah ada uh, informasi-informasi yang diberikan kepada orang tertentu saja. Dan salah satu di Kabupaten di Morowali itu menyampaikan bahwa yang sebenarnya itu pihak kabupaten lah yang mengusulkan bahwa ini yang tidak ada. Nah, itulah sebenarnya saya yang tidak terima karena saya bertanya sama Korkap di sini, mereka menyatakan tidak tahu menahu terkait itu. Jadi saya pikir ya mungkin berarti ini usulan dari setan atau usulan dari jin yang melakukan ini. Jadi itu saya kepada saya tidak masalah akhir itu adalah relatif. Yang saya secara pribadi mungkin juga teman-teman ingin mengetahui apa sebenarnya indikatornya, apa dasarnya supaya fair begitu, fair. Karena kenapa? Terus terang apa yang baru-baru ini saya tidak sependapat atau tidak sepakat dan merasa kecewa, ada teman-teman yang TPP yang 2 bulan tidak mengisi DRP, otomatis secara kode etik itu sudah out. 12 hari saja berturut-turut itu sudah out. Tetapi namanya masih ada, itu 2 bulan Pak De. Ada data sama saya pernah kirim juga di grup, itu yang pertama. Persoalan yang kedua, terkait juga pungli, saya sudah juga layangkan ke pihak Oke, oke, sorry, kejaksaan. sorry, Bang, sorry, 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 saya cukupkan ya. Satu, kalau tadi yang semua yang disampaikan, kita sudah memberikan ruang, silahkan Iya, diisi. Itu bagian yang sudah pernah kita sampaikan, dan oh kalau ya, sudah itu. diisi nggak perlu diceritakan di sini. Satu. Iya, Yang kedua, mak- ketika tadi disampaikan ada data 10.000 yang di out atau yang kemudian tidak diperpanjang kontrak, silahkan berikan data. Kita konfirmasi data, karena data dari yang saya punya, itu yang kontrak 2025. Kemudian kontrak yang sekarang itu pengurangan yang terjadi itu hanya 3.036. Jadi yang siap, 2025 tidak dikontrak di 2026 itu 3.036. siap, Jadi saya tidak ingin memperpanjang perdebatan, tetapi kalau memang ada data silakan berikan ke kami. siap. Kalau yang Mungkin tadi Pak De, ada yang Pak tidak De, masuk dan seterusnya silakan. Dan Pak De, kemudian mungkin karena Abang datang terlambat, sorry, karena Abang datang terlambat, kami sudah menyampaikan panjang lebar tadi bahwa teman-teman di TWAPM nasional pun itu juga tidak dilibatkan dalam evaluasi. Mereka tidak dilibatkan untuk kemudian siapa-siapa nama-nama yang perlu dipertahankan karena nilainya dan seterusnya. Posisi kawan-kawan TAPM nasional sampai PLD itu posisinya sama. Posisinya adalah dilakukan perpanjangan kontrak oleh BPSDM, dan dalam konteks ini ada bagian-bagian yang teman-teman nasional aja tidak tahu, tidak terlibat, apalagi teman-teman provinsi, apalagi TA kabupaten. Kira-kira itu Bang yang saya perlu ya, sampaikan. Jadi
forum ini kita pengen lebih pada fokus kami menyampaikan bahwa perkembangannya seperti ini, ke depan yang akan kita lakukan seperti apa. Kira-kira itu. Ya, saya klarifikasi dulu Pak De. Tabe, saya bukan mengkanter apa hasil tadi Pak De. Justru saya endingnya mau menyampaikan bahwa berarti ada informasi itu yang beredar, memang sengaja didesain itu informasi supaya kami itu Saya tidak down. ingin, Begitu sorry, maksudnya sorry, Pak De? saya tidak ingin ikut spekulasi urusan itu. Kalau memang Iya. abang punya datanya, bahwa informasi dari siapa menyampaikan apa, sampaikan ke kita. Saya sudah Oh ya, siap. sampaikan langsung, Ya, tadi saya sudah sampaikan langsung ke Kornas. Saya ya, tahu ya, betul bahwa ini ada yang kemudian melakukan penggalangan dan seterusnya, tapi ya. saya tidak ingin memperpanjang itu. Tapi kalau memang abang Siap, punya siap, siap. data, yang lebih dari yang saya punya, silakan bagikan datanya ke kita Ya, untuk kemudian ya, nanti menjadi bahan untuk pada saat klarifikasi kita lakukan. Keperluan ya. kita Oke. untuk kemudian apa bisa diterima dengan BPSDM, apa yang tadi Abang sampaikan itulah yang sebenarnya akan kita tanyakan di BPSDM. Jadi kalau Siap. diobrolkan lagi di sini nanti terlalu panjang kita Ya, apa oke. mendiskusikan. Kira-kira itu. Ya, oke Pak Silakan. De. Saya lanjut sedikit ya. Minta maaf sebelumnya. Terkait informasi itu sifatnya lisan, saya telepon. Nah, itu dari informasi sumbernya dari Korkap Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dengan PITS Kabupaten Donggala. Itu informasi, tapi bersifat secara tertulis memang tidak datanya, saya hanya disampaikan via WA. Jadi sebenarnya kesimpulan saya pribadi Pak D terkait kami kembali diterbitkan SK atau tidak, itu it's okay, tidak ada masalah. Tetapi yang saya secara pribadi hanya itu mengetahui apa indikatornya kami tidak di itu aja Pak De. Ya, kalau Yang ya, itu adalah bagian yang clear akan kita lakukan. Jadi nggak siap. perlu diulang-ulang. Kami sudah Ya, paham bahwa apa yang harus dilakukan adalah satu klarifikasi atas nama-nama yang tidak masuk, alasannya apa. Dan kami punya data bahwa mereka layak masuk. Itu pasti kita perjuangkan. Itu bagian yang selalu kita perjuangkan. Dan saya sampaikan bahwa kita kenapa kemudian kemarin kita membuat ruang pengaduan dan seterusnya, itu adalah bagian amunisi kalau kemudian dalam konteks diskusi kita kemudian mendapatkan dalam tanda petik serangan-serangan yang tidak pas, kami punya punya amunisi yang lain untuk kemudian mengcounter. Kira-kira itu. Oleh karenanya saya sangat berharap kawan-kawan pada saat kemarin kita memberikan formulir itu diberikan informasi rinci, bahkan seperti kemarin ada yang kemudian menyampaikan, oh kami melakukan klarifikasi dengan bertelepon, kemudian kami mendapatkan melalui chatting WA, kemudian di screenshot dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian bukti yang perlu kita dapatkan. Kira-kira itu. Silakan kawan-kawan yang lain, oke siap ada Pak De. yang ingin menyampaikan. Terima kasih atas anunya. Minta maaf sebelumnya Pak De. Ya, terima kasih. Oke. Oke, ini di chatting kenapa nggak diundang pihak BPSDM, Pak D? Kenapa saya harus undang? Pertanyaannya malah saya balik. Kenapa saya harus undang untuk forum-forum seperti ini? Karena keperluan kita adalah kawan-kawan sudah mempercayakan kita mencoba untuk melakukan klarifikasi. Kalau kemudian saya undang dalam forum seperti ini, hampir yakin saya yakini mereka nggak akan datang. Ketika kemudian kita datang presentatif kawan-kawan, maka akan lebih memudahkan berkomunikasi. Kira-kira itu saya jawab yang di chatting dari Aceh. Silakan Hotman. Oh iya, mohon izin Pak. Ya, Memang ini agak pahit ya Pak ya. Kalau boleh, memang ini saya agak realistis saja ini Pak. Realistisnya seperti ini. SK sudah keluar. Tolonglah Pak diberikan surat kepada kami yang tidak dikontrak ini lewat BPSDM supaya BPJS kami itu bisa kami klaim untuk bertahan hidup 3 bulan ini supaya 60% dari gaji kami itu bisa kami klaim minimal 6 bulan ini sembari kami mencari kerja.
Karena ini persoalan hidup juga, Pak. Karena ya artinya kan sudah ada indikator, Pak. Bapak mewakili kami untuk bertemu, tidak 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 ada bisa berjumpa gitu kan. Jadi mohonlah Pak ditambahkan Oke, supaya oke. BPSDM bisa mengeluarkan itu. Terima kasih. Oke, untuk yang memang tidak ingin berlanjut, silakan nanti konfirmasi ke kita. Saya bantu untuk mintakan surat untuk kemudian pemberhentian atau apapun itu supaya bisa klaim BPJS. Tetapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah tidak bisa bertemunya hari ini ada alasan yang kita bisa terima karena memang kemudian ada jadwal rapat mendadak dengan menteri. Tapi kalau Bang Hotman memang menganggap ini sudah finish ya nggak apa-apa, nanti akan saya coba bantu sampaikan. Saya berharap bahwa dengan pertemuan yang kita lakukan kita bisa memberikan bukti data bahwa kawan-kawan ini layak dikontrak, maka sebenarnya harapan kita adalah saya tadi sampaikan pernyataan Menteri di Bogor pada 10 Desember itu menyebutkan bahwa evaluasi itu tidak harus dilakukan setiap tahun, tetapi bisa dilakukan tiap bulan. Makanya saya sampaikan kalau evaluasi tiap bulan, artinya untuk Februari akhir akhir Januari ini mestinya bisa dievaluasi itu SKSK-nya. SKSK-nya bisa dievaluasi. Teman-teman yang kemarin ternyata tidak masuk, kalau memang ternyata secara dokumen datanya mereka itu berkinerja baik, ya mestinya kemudian diterbitkan SK baru. Kira-kira itu Bang yang saya bisa sampaikan. Tapi kalau Abang memang sudah meyakini bahwa ini sudah tidak ada hasil, nanti akan saya sampaikan atas nama Bang Hotman. ah, kita akan sampaikan. Kira-kira itu. Kawan-kawan silakan Pak yang lain. izin dari Banten, Pak De. Silakan. Saya dari Banten, Pak De. Intinya bahwa yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak De dan kawan-kawan. Kami ini banyak dibantu. Artinya bahwa kami samina wa atona mengikuti petunjuk apapun arahan dari teman-teman RPDN, dari Pak De dan kawan-kawan, kita pasti akan mengikuti sampai dengan penentuannya ini kan sebetulnya sampai dengan di akhir Januari lah. Mudah-mudahan di akhir Januari ini kan bisa mengeluarkan SK terbaru. Kalau misalkan memang kita masih ada haknya di situ, insya Allah di akhir Januari ada kepastian. Nah, ketika tidak pasti, Bang Hotman, barulah kita ngomongin masalah BPJS. Karena kita ini posisinya sekarang masih menjalani proses advokasi. Ya, makanya kami menunggu dan mengikuti arahan dari teman-teman RPDN dan mensupport apapun itu kami samina wa atona pada intinya seperti itu. Terima kasih banyak saya perwakilan dari Provinsi Banten karena kebetulan di kabupaten saya di Kabupaten Lebak yang jabatannya PD se-Kabupaten Lebak hanya nama saya yang tidak ada gitu satu orang saja gitu dan itu pun memang kalau ngomongin alasan sudah kita beritahu lah alasan memang tidak objektif gitu kan ya, intinya bahwa kami menunggu kabar baik atau kabar buruk kita menunggu dari Pade di grup masing-masing gitu Pade terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi itu yang kami coba lakukan. Kemudian tadi ini ada juga Dedi, selain ke Ombudsman, apakah ada langkah audiensi atau advokasi ke instansi lain? Satu, secara regulasi, administratif, itu langkahnya mesti ke Ombudsman. Yang kedua, di luar Ombudsman, kita juga mencoba melakukan langkah-langkah yang lain. Kenapa kemarin teman-teman dari Jawa Barat, teman-teman dari Sumatera Utara, perwakilan dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan yang Palembang, kemudian ada dari Jawa Tengah, itu datang ke Jakarta, itu bagian untuk kita melakukan penguatan menggunakan jalur-jalur yang lain. Alhamdulillah saya tanggal 22 juga terjadwal ketemu dengan apa staf khusus presiden yang tanggal 22 saya ada agenda walaupun agenda lain
Tapi tadi saya sudah sampaikan kepada Kornas bahwa tanggal 22 saya ketemu dengan staf khusus Presiden, Jenderal Dudung, itu sudah terjadwal dengan agenda yang lain, tetapi saya sudah minta izin ke kawan-kawan yang kemudian dalam agenda saya minta izin untuk menyampaikan sesuatu ke Pak Dudung menyangkut keberadaan teman-teman TPP dan kawan-kawan menyampaikan, silakan Mas Koco apa gunakan kesempatannya untuk membantu kawan-kawan. Jadi semua jalur yang saya punya saya optimalkan, saya manfaatkan. Tetapi kalau memang kawan-kawan merasa bahwa ini udah cukup nih, udah nggak mungkin, ya nggak apa-apa, kami bisa bantu. Artinya kami bisa bantu, taruh kata BPJS kesulitannya apa? BPJS Ketenagakerjaan kebetulan kita ada akses juga, salah satu direktur di sana, tinggal sampaikan nomornya BPJS kalau memang mau dicabut, ya nanti saya coba sampaikan ada nomor ini sudah tidak kerja lagi, akan ditarik seperti apa karena secara ketentuan-ketentuan kan ada aturan-aturan yang berlaku nih tentang BPJS Ketenagakerjaan karena ada umur, ada apa dan seterusnya yang saya nggak tahu. Kalau memang kawan-kawan butuh itu nanti saya bantu sampaikan juga. Kebetulan kita juga pernah membantu kawan-kawan dari tenaga pendamping profesional waktu itu kejadian yang di Lampung atau di mana yang Kementerian Desa atau petugasnya apa terlambat membayarkan sehingga kemudian klaimnya nggak bisa keluar. Waktu itu ada salah satu kawan kita TPP meninggal dunia pada saat sakit masuk ke rumah sakit juga BPJS-nya udah nggak aktif. Alhamdulillah ya kita bantu Yang jauh untuk langsung ya. urusan Oh ya, untuk ini semua bisa aja beda. jadi untuk urusan kawan waktu itu kalau nggak salah di Lampung. Untuk yang urusan rumah sakit juga walaupun terlambat bayar dan seterusnya alhamdulillah juga bisa terbantu. Ketika kemudian meninggal juga akhirnya BPJS menyampaikan karena ada keterlambatan bayar maka yang harus bertanggung jawab senilai pertanggungan yang harus dibayar itu harus dibayar oleh Kementerian Desa dan alhamdulillah selesai. Jadi insya Allah kami berusaha untuk membantu kawan-kawan walaupun artinya ya bagian-bagiannya sebenarnya ya kami nggak ada kewajiban untuk urusan ini tapi ya karena keterpanggilan kemanusiaan dan persaudaraan kita jadi kita mencoba membantu hal-hal yang kita bisa lakukan. Kira-kira itu. Silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada cukup. Terima kasih kawan-kawan. Ini saya coba baca dulu yang di chat. Izin Pak D, apakah kami yang tidak ada nama di SK tetapi isi DRP? Ini salah satu yang tadi saya sampaikan kepada Kornas. Saya sampaikan Mas Kornas, satu, teman-teman ini kan DRP-nya masih aktif nih. Ini saya bisa memaknai bahwa sebenarnya belum tuntas nih urusan. Jadi dijawabnya dengan tertawa dan tersenyum. Artinya sebenarnya dalam tanda petik mereka mengakui ada kekacauan di dalam pengelolaan ini. Sehingga ketika kita datang, ya harapannya bagian-bagian itu akan bisa terurai dan beliau sempat menyampaikan, Mas Koco, besok pada saat ketemu kepala badan, tolong sampaikan semua yang tadi Mas Koco sampaikan. Dan kita akan memberikan tambahan dukungan informasi dari yang Mas Koco sampaikan. Bahkan tadi saya pertemuannya cukup panjang, hampir sampai dari jam 2 kira-kira sampai jam 5-an. Nah, kita diskusinya cukup panjang termasuk tentang bagaimana komitmen penguatan terhadap tenaga pendamping, bagaimana teman-teman manajemen nasional mestinya juga memberikan penguatan-penguatan secara langsung menggunakan media-media yang kita miliki dan seterusnya. Jadi lumayan panjang tadi pembicaraannya. Semoga ini menjadi titik awal untuk perbaikan bersama-sama kita ke depan. Oke, itu
sering mengadakan Zoom untuk update. Sering-sering mengadakan Zoom untuk update selama ada yang penting untuk kita sampaikan seperti kali ini. Saya karena pagi saya sudah menyampaikan kita terjadwal ketemu, saya merasa bahwa teman-teman yakin pengen menunggu kabarnya seperti apa. Nah, ketika saya bagikan secara apa di TikTok atau secara tertulis, khawatirnya nanti salah memahami, makanya kemudian langsung spontan saya bikin, oke 6:30 kita nge-Zoom. Kira-kira itu. Jadi insya Allah saya akan semaksimal mungkin lah menyampaikan informasi ke teman-teman secepat mungkin supaya perkembangannya teman-teman paham ketika memang tanda-tandanya memang berat dan seterusnya harus melakukan langkah apa atau tanda-tandanya memang semakin baik harus melakukan langkah apa. Mungkin itu yang saya bisa berikan respon ya. Nah, untuk yang permintaan sering-sering update untuk masih register, saya nggak paham ini soalnya mereka masih register. Kemudian izin terlambat Zoom, oke. Terlambat Zoom nanti bisa mengikuti recordingnya nanti kita bagikan, tapi recordingnya kita bagikan seperti yang kemarin itu unlisted, jadi kawan-kawan cukuplah berpikir untuk kita sendiri masing-masing. Jadi nggak perlu sharing-sharing ke orang yang memang tidak perlu tahu. Biarlah ketika ada kesusahan atau ada keresahan, ketika kita masih bisa menelan sendiri, masih bisa kita simpan. Tidak perlu kita bagikan. Yang malam ini nanti akan kita rapikan, kita akan upload, kita akan bagikan di grup nasional dan juga di PIC provinsi supaya PIC provinsi bisa membagikan ke kawan-kawan. Kira-kira itu ya kawan-kawan ya. Semoga udah cukup. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, oke, udah cukup. Terima kasih. Kawan-kawan, mohon maaf apabila hal-hal yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau kurang nyaman di hati, tapi ya inilah saya. Saya selalu berbicara dengan spontan apa adanya. Tidak pandai untuk bermanis-manis kata, tidak pandai untuk mendayu-dayu dengan janji-janji yang indah dan seterusnya. Pada prinsipnya RPDN tidak pernah menjanjikan untuk kawan-kawan masuk di SK. Tetapi RPDN akan semaksimal mungkin mengusahakan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan SK karena kawan-kawan punya hak untuk itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia, mohon selalu bersabar, mohon selalu tenang, karena ketenanganlah yang akan lebih bisa menyelesaikan daripada daripada kebingungan atau kegalauan, karena kadang-kadang dalam suasana-suasana hati yang tidak tenang, keputusan-keputusan kadang menjadi tidak baik untuk diambil. Saya pikir itu, terima kasih, salam sehat untuk kawan-kawan semua, salam bahagia, salam sehat untuk keluarga, salam desaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPDN Pustaka berkarya tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa.